Permasalahannya adalah kalau misalnya lu pakai wild salmon. Wild salmon itu yang lu tangkap dari luar, lu makan mentah. Nah bagi gua kan teman-teman pasti pernah lihat tuh, berita-berita di mana orang itu yang kena kena parasit, yang di-scan itu parasitnya begitu banyak karena dia demen sekali makan sushi mentah. Chia seed ya, dia, "Oh mengandung omega 3." No, it's different. Itu bukan omega 3 yang bisa badan kita pakai ya. Itu omega 3 itu adalah ALA. ALA itu harus dikonversi menjadi EPA dan DHA oleh badannya kita. Kalau ikan laut sih udah pasti semuanya mengandung omega 3, EPA dan DHA. Kenapa? Karena EPA dan DHA itu didapat dari apa, dari alga sebenarnya. Di orang-orang yang deficient di omega 3, EPA dan DHA itu rentan sekali kena, eee, permasalahan, penurunan kesehatan otak. Lu Podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Dan juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you so much guys, semoga bermanfaat. Halo Ko Felix, saya mau tanya soal tentang protein lagi nih Ko. Nah, kali ini kita mau bahas tentang ikan nih Ko. Soalnya saya beberapa kali tuh dapat pertanyaan begini Ko, maksudnya stigma yang dimana masyarakat tuh takut sekali mengkonsumsi ikan Ko. Padahal kita tahu bahwa ikan adalah salah satu protein yang baik dan mengapa banyak orang tuh takut. Nah, saya mau coba mungkin kita meluruskan dan bertanya dari sisi nutrisi ya Ko. Jadi salah satu yang gue ngelihat sih kenapa masyarakat kita itu, kalau ngomong soal ikan laut itu ada stigma yang takut ya, yaitu kontaminasi logam berat kalau menurut gue. Jadi ikan itu salah satu isu yang selalu diangkat terutama ikan yang dari laut adalah, kontaminasi logam berat itu yang lumayan. Itu sih yang kalau gue ngelihat ya. Padahal menurut gue ikan itu one of the healthiest. Jadi kalau bagi teman-teman yang, nyari protein menurut gue itu ikan laut terutama ya, adalah salah satu yang paling sehat. Karena dia selain dari mengandung essential amino acids yaitu asam amino esensial dari protein ya, dia juga mengandung essential fatty acids, yaitu asam lemak yang esensial, omega 3, EPA dan DHA. Itu yang menurut gua sih, jadi ikan laut itu terutama jadi sesuatu tuh yang nutrisinya sangat-sangat lengkap ya, very very nutritious. Mmm. Oke, pas nih, Koko lagi ngomongin nutrisi ya nih, Kok. Mungkin saya juga mau nanya untuk perbandingan nih ya, Kok. Mungkin dari perbedaan kandungan protein dalam ikan dibandingkan protein kayak daging, telur, dan ayam tuh apakah beda atau mungkin sama bagus ya, Kok? Sama sih, kalau kita ngelihat sumber protein hewani ya, itu akan berkisaran sekitar 20 sampai 30%, kandungan proteinnya. Jadi contohnya kayak gini, 100 gram daging-dagingan itu akan mengandung sekitar 20 sampai 30%, protein konten di situ. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi ikan dan, protein yang lain, itu mirip-mirip sih. Cuma mungkin ikan itu bakalan lebih tinggi water content, tapi ya, let me coba gue berpikir dulu. Kemungkinan water content ikan itu bakalan lebih tinggi, cuma dari sisi itunya aja sih, kalau gue lihat ya. Kalau ini kok, mungkin yang kita tahu kalau orang lagi mau bentuk otot ya kok. Orang kan seringnya makannya telur, dada ayam, daging lebih banyak. Nah, apakah kalau untuk pembentukan otot daging ikan tuh termasuk yang bagus atau gimana kok? Kan, menurut gue sih bakalan sama ya, karena kan ikan itu adalah protein hewani, yang akan maksudnya it will have the same impact, itu akan sama sih. Dan orang kalau gue ngelihat orang-orang yang terlalu, apa ya, terlalu terfokus ke kayak contohnya dulu dada ayam gitu, bagi gue it's not good man. Kenapa lagi-lagi, kita balik lagi ke diskusi kita soal makan ayam itu ya. Ya lagi-lagi kita itu harus, meminimalisir resiko kita itu terekspos dengan satu industri. Jadi bagi teman-teman yang mau bangun massa otot, lagi-lagi, variasiinlah protein hewani kita, termasuk salah satunya adalah lu harus konsumsi ikan laut.
Karena itu salah satu yang menurut gua sih sangat penting ya. Yap. Oke. Oh, kalau misalnya, apakah semua nutrisi di ikan laut tuh maksudnya sama semua kok? Maksudnya semua ikan tuh ada, apakah ada omega 3-nya atau hanya ada spesifik ikan-ikan tertentu aja kok? Ikan laut sih udah pasti semuanya mengandung omega 3, EPA dan DHA. Kenapa? Karena EPA dan DHA itu didapat dari apa, dari alga sebenarnya. Jadi, alga-alga laut itu bakalan membentuk EPA dan DHA, terus, serang ya, udang-udang kecil, terus hewan-hewan kecil bakalan makan alga itu. Jadi dia mengakumulasi EPA dan DHA. Terus alga-alga kecil dan apa, binatang-binatang kecil itu bakalan dimakan ikan, oke? Jadi ikan itu akan mengandung EPA dan DHA. Ikan kecil akan dimakan ikan besar. Sama juga, jadi EPA dan DHA itu akan terakumulasi di semua produk laut, itu. Termasuk seafood, termasuk kalau lu makan udang, lu makan cumi dan segala macam itu bakalan, mengandung EPA dan DHA, omega 3. Yap. Dan, ini mungkin 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 kita harus bahas dulu, perbedaan apa, EPA dan DHA, omega 3 ya, di produk-produk marine, produk-produk laut sama kan ada omega 3 itu yang dari tanaman, ya kan. Jadi kan gua lupa kalau kita ngomong ada orang yang ngomong bahwa omega 3 di tanaman apa ya tanamannya, chia seed ya mungkin ya? Gua nggak tahu lah, Ya, pokoknya adalah chia seed, betul. chia seed ya, dia, "Oh mengandung omega 3." No, it's different. Itu bukan omega 3 yang bisa badan kita pakai ya. Itu omega 3 itu adalah ALA. ALA itu harus dikonversi menjadi EPA dan DHA oleh badannya kita, supaya bisa dipakai. Nah, jadi permasalahannya adalah konversi dari ALA menjadi EPA dan DHA itu sangat-sangat kecil di badan kita. Jadi kalau lu makan chia seed, lu makan omega 3 dari chia seed, itu akan sangat 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 berbeda dengan kalau lu makan omega 3 dari laut. Omega 3 dari laut, badan lu itu lu bisa langsung make, ngerti kan? Itu udah pasti bioavailable dan semua itu bakalan lu serap. Tapi kalau lu makan chia seed, nah beda, lu ALA itu lu nggak bisa pakai. Itu harus dikonversi dulu menjadi EPA dan DHA oleh badan lu dan konversinya sangat-sangat rendah. Ya studinya kalau nggak salah sekitar 1% ya, 1% man, very very low lah, something ridiculously low, gitu. Oke. Kok, tadi kita balik lagi ke masalah omega 3 ya, kok. Mungkin eh sebenarnya oke, kita tahu dari ikan tuh kita dapat omega 3 yang mungkin cukup baik ya untuk tubuh kita. Tapi secara spesifik sebenarnya omega 3-nya itu untuk kesehatan apa? Dan mungkin satu lagi kok, apakah ada perbedaan kalau makan omega 3 langsung dari ikan dan dengan suplemen kok? Apakah itu berbeda? Iya, kalau seandainya dari suplemen, kalau suplemen itu EPA dan DHA ya sama aja, itu sama. Tapi terus yang kedua, pertanyaan mungkin yang lebih penting adalah kenapa EPA dan DHA itu penting ya? Itu essential fatty acids, artinya badan lu itu sangat-sangat membutuhkan, esensial. Kalau lu nggak ada itu, semua kesehatan lu tuh bakalan terjun bebas. Jadi contoh, EPA dan DHA itu penting untuk kesehatan otaknya kita. Jadi kalau teman-teman dengar kan kayak anak kecil, bayi, perkembangan otaknya itu butuh DHA dan juga, to some extent EPA. Ya betul, itu salah satu perkembangan otak yang penting. Bukan cuma di bayi, di orang dewasa dan di orang dewasa aja kelihatan. Di orang-orang yang deficient di omega 3, EPA dan DHA itu rentan sekali kena, eee, penurunan penurunan kesehatan otak. Lu either kena depresi, anxiety, lu lebih rentan kena dementia, dan semua yang model-model kesehatan apa, neurological, health, itu EPA dan DHA. Belum lagi kita ngomong soal EPA dan DHA itu kesehatan jantung. Lagi-lagi omega 3 berperan sangat penting. Belum lagi kita ngomong soal, inflamasi. Jadi kalau seandainya lu kekurangan EPA dan DHA, lu akan susah sekali mengontrol peradangan di dalam badan lu. Dan kita tahu, inflamasi yang berlebih, peradangan yang berlebih, itu semua dasar dari hampir semua penyakit kronis ya. Gue bisa bilang semua penyakit kronis, itu dimulai dari peradangan yang tidak terkontrol. Jadi kalau lu ngelihat inflammation, itu semua penyakit kronis, semuanya itu ada komponen inflamasinya. Yaitu kenaikan contohnya interleukin 6, TNF alpha, itu semua cytokines, inflammatory cytokines. Nah, untuk bisa badan kita itu mengontrol inflammatory cytokines itu, kita butuh
turunan dari EPA dan DHA, yaitu apa? Resolvins. Resolvins itu adalah, aduh gue lupa nama istilahnya. Itu adalah turunan dari EPA dan DHA supaya badan kita itu bisa mengontrol inflamasi di badan kita. Inflamasi itu penting, inflamasi ada itu untuk kita itu bisa memperbaiki selnya kita, untuk melawan virus dan bakteri dan jamur yang masuk ke badannya kita. Jadi inflamasi itu penting. Tapi inflamasi itu harus dikontrol dan harus secepat mungkin ter-resolve. Nah, permasalahan kita adalah kalau kekurangan EPA dan DHA, gimana badan lu bisa secara cepat mengontrol inflamasi itu. Jadi itulah seberapa pentingnya itu omega 3 terutama EPA dan DHA ya. Dan masih banyak lagi, cell integrity juga perlu, there's so many lah, makanya namanya itu essential fatty acids, asam lemak yang esensial. Lu nggak bisa dapat dari manapun selain dari makanan, terutama dari produk-produk laut, terutama ikan laut, itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya kok dari saya kok. Eh, Kalau makan salmon, atau misalnya ikan mentah lah ya, kategorinya ikan mentah, apakah itu lebih baik atau tidak? Dan apakah mungkin kecap asin itu bisa membantu untuk mengurangi bak cacing ya ngomongnya ya, yang di Oh, I dalam see I see salmon I itu ya? see. Ya, jadi kan kalau kita ngomong, salmon ya, produk-produk kayak ikan-ikan mentah, kalau dia itu farm, maksudnya secara komersil ditambak, salmon itu lebih rendah sebenarnya, kontaminasi parasit karena mereka itu pakai antiparasitik sih. Nah, jadi permasalahannya adalah kalau misalnya lu pakai wild salmon. Wild salmon itu yang lu tangkap dari luar, lu makan mentah. Nah, bagi gua kan teman-teman pasti pernah lihat tuh, berita-berita di mana orang itu yang kena kena parasit, yang di-scan itu parasitnya begitu banyak karena dia demen sekali makan sushi mentah. Nah, lagi-lagi gue adalah orang yang sangat-sangat menghindari makan mentah sih, karena gue ngelihat gimana ya, it's just not the bagi gue resikonya itu nggak worth it. Jadi bagi gue lebih mending lu masak dikit, kalau gue pribadi sih jujur gue masak aja semua makanan itu, gue masak satu, ya lebih lebih safety aja, that's number one. Terus yang kedua, kalau misalnya lu pakai kecap untuk matiin parasit, gue nggak tahu seberapa efektif ya. Mungkin kalau yang cuma di luar-luarnya doang itu, kena ya mungkin oke, tapi kalau yang di dalam-dalam gue nggak tahu kan. Belum lagi kalau ada telurnya, belum lagi kalau parasit itu yang telur. Telur itu biasanya lebih lebih resistant terhadap kayak begitu. Mungkin lu butuh marinasi yang lebih lama untuk matiin telurnya dengan garam atau apa. Jadi bagi gue, kalau lu yakin bahwa produknya itu bersih dan nggak ada parasit, ya maybe just eat it, mungkin nggak masalah. Tapi bagi gue makin makin berumur, gue makin nggak mau mengambil resiko itu. Karena gue makin lihat, ya I don't know, karena probabilitas juga ya. Gue nggak tahu seberapa bersih, produk yang gue makan kalau seandainya itu nggak dimasak, nggak fully cooked, gitu. Oke, itu yang terakhir. Jadi kembali lagi ke pembahasan, pencemaran logam berat ya. Ini penting ini. Jadi kalau teman-teman yang sering makan ikan laut dan segala macam, lu udah pasti resiko lu, menyimpan tercemar dengan logam berat itu pasti tinggi. Tapi ada solusinya teman-teman. Cara detox logam berat yang paling efektif adalah lu olahraga sampai lu keringetan. Jadi kalau lu demen ikan laut, lu makan ikan laut, tapi, gimana caranya untuk menurunkan resiko pencemaran logam berat itu? Ya lu orang itu dengan olahraga sampai berkeringat. Ini studi-studinya gue mau share. Jadi dengan olahraga sampai berkeringat, lu bisa mendetoks, logam berat yang ada di dalam badan lu. Oke? Jadi makan ikan laut itu sangat penting, sumber protein dan sumber essential fatty acids, dan lu bisa olahraga sampai keringetan untuk menurunkan resiko lu tercemar logam berat. Semoga bermanfaat.